welcome buat teman-teman yang sudah join. Jadi saya sekaligus menyapa teman-teman. Dan bagaimana kita bisa memilih channel yang secara ekonomis itu masuk ke budget, tetapi tajam. Nah, email marketing yang target bulan per bulan dari tahun lalu sampai data terakhir kita tarik itu Juni. Kita mengalami spike, kita mengalami lonjakan dari. Welcome buat teman-teman yang sudah join. Jadi saya sekaligus menyapa teman-teman. Jadi kita mau satu topik yang menarik, khususnya untuk para pelaku marketers. Kita akan bahas satu channel yang mungkin sebagian besar dari kita nggak sadar atau menganggapnya sebelah mata. Padahal channel ini adalah channel anti krisis. Kenapa? Karena ini channel digital marketing, salah satu channel digital marketing tertua yang sudah melewati krisis demi krisis. Thank you semua buat teman-teman yang sudah join. Buat yang baru join, welcome. Please enjoy. Bisa bring your drink, makanan, snack yang belum makan. Malam bisa bring your food, cari posisi yang nyaman, dan sebentar lagi kita akan mulai. Kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh dicatat, disiapkan pertanyaannya. Lalu teman-teman boleh tinggalkan di sini karena banyak yang menuliskan nama, mungkin begini aja. Namanya boleh di-rename, jadi misal contoh kayak Gita Maruhawa, strip nama tempatnya atau nama kotanya, Jakarta kah, dari Bandung kah. Jadi kami bisa tahu dari mana saja sih sebenarnya teman-teman berasal ini. Welcome yang baru join, Mbak Windy, ada Faira, ada Mbak Nita, ada Mas Pata. Thank you semua yang sudah join. Total saat ini ada 30 partisipan. Kita akan mulai dalam 4 menit lagi. Lalu terima kasih untuk para media partner kami, ada Daily Source, ada Event Jakarta, thank you yang udah support dari setiap Digitalk kami. Ini adalah Digitalk yang ke-10, kalau tidak salah. Dan khusus di pandemi ini kita buat 2 minggu, per 2 atau 3 minggu Digitalk. Karena sebelumnya Digitalk kami offline, jadi karena ini online, ini mungkin salah satu blessing in disguise-nya pandemik saat ini ya, di mana akhirnya kita terbiasa untuk ikut workshop atau seminar demi seminar secara online, sehingga terjadi pemerataan digital, di mana ilmu, knowledge sharing, bahkan networking tidak hanya terjadi di Jakarta saja, khususnya di Pulau Jawa, tapi bisa dari teman-teman di Kalimantan, Sumatera, bahkan di Papua sekalipun. Dan ini memang sejalan dengan visi misi kita ya, yaitu mendigitalkan Indonesia. Jadi itu visi misi dari M-Target. Digital itu bukan cuma sekedar berbicara mengenai go to internet, tapi how we solve the problem, bagaimana cara kita berpikir dan menyelesaikan masalah. Dan visi misi dari Digitalk ini sendiri adalah mengedukasi sebenarnya teman-teman. Kita sharing berbagai hal, tidak hanya berfokus pada marketing saja sebenarnya, namun pada digital itu sendiri, cara berpikir. Maka dari waktu ke waktu, Digitalk kami nggak cuma berbicara mengenai marketing, ada mengenai HR, ada mengenai productivity. Nah, kebetulan malam ini kita kembali lagi membahas mengenai marketing. Dan ini sebenarnya hal yang menarik, bagaimana di tengah-tengah krisis saat ini ya, ketika penjualan lesu, ketika daya beli menurun, marketing yang paling bukan konvensional, marketing yang paling old school justru yang paling tajam biasanya. Oke, boleh teman-teman ganti dengan nama kotanya, bukan diganti lah, ditambahkan ya. Jadi ditambahkan kayak Mbak Dinanda dari Bekasi, Mas Irfan boleh ditambahkan, jadi kita bisa tahu.
Lalu yang kedua yang saya minta, kalau boleh teman-teman di chat sharing, teman-teman apakah dari profesional atau business owner yang memang menjalankan running bisnis, baik itu small business atau UKM lah ya, UMKM, dari yang mikro, kecil, sampai menengah. Jadi biar narasumber kami bisa, pembicara kami bisa mengambil contoh-contoh yang bisa relevan dengan kebutuhan teman-teman khususnya. Jadi boleh ditambahkan. Oke, wow, ada yang dari Sumatera Utara. Welcome, welcome. Yang dari Sumatera, ada yang dari Lombok. Saya berdoa semua agar kita semua malam ini sehat, dijauhkan dari sakit penyakit. Kalau ada yang kurang enak badan atau mungkin ada yang sakit, kita berdoa sama-sama supaya cepat sembuh, cepat pulih, kita dan keluarga kita semua dijaga. Oke. Welcome yang baru join, thank you. Ada Mas Firman, ada Mbak Fania. Ini sepertinya malam ini lebih didominasi oleh para wanita, kaum hawa semua rata-rata. Oke, ada Mas Robert, welcome semuanya. Oke, 710. Dan saya juga dorong untuk teman-teman bisa siapkan notes, buku, dan pen untuk dicatat. Karena kemampuan manusia untuk mengingat itu paling jauh hanya 3 hari. Dan kita perlu dibantu dengan alat tulis dan pulpen, atau mungkin dengan handphone untuk kita mencatat apa yang kita dapat. Lalu kita bisa mengaplikasikannya tentunya. Harapannya adalah harapan dari kami, hal-hal knowledge yang teman-teman bisa dapat malam ini bisa diterapkan dan diaplikasikan dalam bisnis teman-teman, dalam pekerjaan teman-teman. Oke, mungkin bisa dengan kasih reaction juga bisa angkat jempol buat teman-teman yang profesional dari Markom, mungkin divisi Markom, apapun, pokoknya profesional ya, entah dari divisi Markom, IT kah, atau dari marketing kah, boleh kasih reaction. Oh oke, Mas Daniel, ini berarti profesional ya. Ada lagi yang dari profesional, Mas Ahmad, thank you Mas. Oke. Saya asumsikan berarti ini teman-teman yang nggak kasih reaction adalah business owner ya langsung ya, para pelaku bisnis, pelaku usaha. Boleh mungkin di-share bisnisnya apa, apakah fashion atau mungkin kuliner. Jadi nanti biar pembicara kita malam ini bisa mengambil contoh-contoh yang lebih relevan dengan teman-teman semua di sini. Nah, saya memperkenalkan secara singkat, nanti perkenalan lebih lengkapnya langsung oleh narasumbernya sendiri. Narasumber kali ini dari internal kami, yaitu our CEO, Pak Yopi Suryadi. Beliau akan sharing mengenai channel-channel apa saja sih sebenarnya di digital marketing. Dan ada channel, karena channel ini banyak banget. Ada channel memang awareness, ada yang channel conversion. Dan seringkali kita rancu gitu loh, antara mana yang harusnya kita gunakan untuk awareness dan mana yang harusnya kita gunakan untuk convert. Seringkali kegagalan kita itu ketika kita nggak bisa melihat channel mana yang tepat untuk melakukan hal yang tepat. Nanti Pak Yopi akan share lebih jauh lagi. Beliau punya background yang sangat lengkap dari media, lalu bahkan dari platform analitik, sosial media, sampai akhirnya di M-Target adalah platform untuk convert. Cuma kita tahan nanti
Beliau udah siapkan materi yang sangat lengkap untuk kita semua. Ada lagi, kita akan mulai dalam 1 menit ke depan. Jadi please siapkan tempat teman-teman, cari posisi yang nyaman. Welcome yang baru join kembali, thank you. Oke, saya buka chat dulu di sini. Oke, ada dari Mas Robert dari General Insurance. Semoga malam ini bisa dapat insight ya. Mas Firman, ini kuliner dari Ternate. Wow. Keren Mas, welcome. Ini menarik ya. Ini yang saya suka sebenarnya di online ini ya, di mana kita nggak terbatas ruang dan waktu. Saya salut di Digitalk kami tahun lalu itu ada yang jauh-jauh naik bus malam, tidur di masjid hanya untuk ikut Digitalk kami. Dia dari Jawa Timur. Dan itu sepertinya adalah peserta Digitalk kami paling jauh. Dan kami benar-benar merasa bahwa oh ternyata Digitalk ini memang bermanfaat sekali. Makanya kita secara konsisten di tengah-tengah pandemi ini, sebagian dari kami ini work from home. Jadi untuk mempersiapkan webinar ini, Digitalk ini dilakukan dari rumah masing-masing sebagian besar tim kami. Dan kita berharap agar Digitalk ini bisa menjadi solusi, bisa memberikan insight buat teman-teman. Ada yang dari Mojokerto, wow, welcome Mas Eko. Agar kita bisa sama-sama maju. Karena kunci kita bisa melewati krisis ini ya, adalah sebenarnya adanya di ekonomi UMKM ini. Dan kita, harapan saya tentunya secara pribadi dan secara perusahaan ya, secara bersama-sama adalah kita nggak cuma bisa bertahan, tapi kita bisa double up agar kita bisa membantu menyelamatkan ekonomi bangsa ini. Lalu buluk-buluk, tapi itu mimpi saya. Oke, 7.16 dan saya akan sambut Pak Yopi Suryadi. Please welcome, kasih sambutan, reaction, tepuk tangan untuk Pak Yopi bisa sharing materinya. Halo semuanya, thank you Joe introduction-nya. Dan thank you semuanya teman-teman, saya lihat di sini tadi di chat ya, di chat ada yang dari Mojokerto, Sumatera Utara, Kisaran, Dasyat Manado, Lombok. Wow. Ya ini salah satu dampak yang positif lah ya. Kita bikin Digitalk ini biasanya offline, yang hanya bisa dikonsumsi oleh teman-teman dari Jakarta aja karena keterbatasan tempat, ruang waktu dan lain sebagainya. Sekarang kita bisa dari mana aja, bisa datang. Oke, saya nggak berpanjang-panjang lagi. Kali ini secara garis besar apa yang akan saya bawakan itu adalah bagaimana kita itu bukan mengatasi sih, saya lebih bilang ini pandemi ini kan sesuatu yang kita nggak harapkan sama sekali ya, walaupun sebetulnya sudah bisa diprediksi waktu akhir tahun dan awal Januari. Cuman di Indonesia ini agak unik karena kita itu belum mencapai puncaknya, sementara di negara-negara lain, beberapa negara yang lebih kecil ya secara geografis, mereka sanggup mengendalikan saat ini, dan dari negara China sendiri juga mereka nampaknya sudah sanggup untuk melakukan kontrol terhadap pandemi ini. Dan bagaimana kita bisa memilih channel yang secara ekonomis itu masuk ke budget, tetapi tajam, convert. Jadi di bisnis ini kita bicara soal conversion. Apapun itu, sekarang marketing yang kita kenal itu bukan lagi marketing yang menghabiskan biaya, tapi marketing yang hybrid dengan sales. Orang marketing harus bisa melakukan sales, orang sales juga harus bisa melakukan marketing. Gitu. So, saya share screen di sini. Oke. Kita mulai. Perkenalkan diri, saya itu sebentar. Kok nggak keluar ya ininya? Oke, lanjut aja.
Nama saya Yopi Suryadi, saya co-founder dan CEO dari mtarget.co. Saat ini kita marketing automation tools, kita mulai di tahun 2017. Di tahun 2017 dengan nama Mail Target. Waktu itu kita punya core product hanya email marketing doang. Saat ini seiring dengan waktu berjalan, kita input dari para user kita berkembang jadi sebuah marketing automation tools yang punya 4 core features, yaitu email marketing, landing page, interactive form, dan CRM. Dan beberapa channel yang kita sudah tambahkan adalah yang terbaru adalah WhatsApp. Itu kebayang, jadi kalau kita bisa kombinasikan semua channel ini dengan dari satu dashboard, dengan analytics-nya itu akan sangat berguna. mTarget itu ngapain sih? mTarget, kita membantu companies, perusahaan, brand, untuk mengirimkan personal message dalam jumlah masif. Dan melakukan itu secara otomatis, diotomatisasikan, dan yang terakhir, kita ukur. Kalau bagus, kita ulang. Kalau kurang bagus, kita tinggalkan dulu. Jadi prinsipnya selalu seperti itu di dalam marketing. Kita selalu asah pisau dari sisi yang paling tajam. Oke, lanjut, kita mulai. Di sini, siapa yang masih ingat rasanya, teman-teman semua ya, saya juga nanya ke diri saya sendiri, siapa yang masih ingat rasanya sebelum Corona? Kalau buat saya, sebelum Corona itu Januari dan Februari aja udah. Di 2020 ya. Rasanya jauh sekali. Kita bisa ketemu orang, cipika-cipiki, salaman, pelukan, dan kumpul keluarga rame-rame, kumpul teman rame-rame, ketawa tanpa pakai masker, deket, sambil ya hal-hal yang seperti itu sekarang udah jadi barang mewah buat kita. Either barang mewah atau barang berbahaya saat ini, tindakan berbahaya. So, kita mengalami fase yang sangat cepat di Corona ini, yaitu Januari dan Februari aja. Begitu mulai Maret, PSBB dan lain sebagainya, sampai ke hari ini, bulan Oktober 2020, yang 2 bulan lagi sudah selesai tahun 2020. Kita nggak perlu berpusing-pusing, ya sudah lewat, mau diapain ya. Nah, yang kita perlu tahu adalah di dalam masa-masa seperti ini ada fasenya. Fase pertama di Januari, di Maret, April, Mei, kita ngalamin panik ya. Jadi terbukti dengan jumlah masker, harga masker yang fluktuatif, nggak jelas, kadang naik, kadang turun, malah ada yang palsu dan lain sebagainya. Itu kita ngalamin hand sanitizer, desinfektan, semuanya kayaknya harganya tuh melangit semua. Ingat gak sih tahun lalu kalau kita naik Gojek ya, misalnya naik Gojek, Bang ada maskernya gak Bang? Oh ada, itu masker udah kayak apa aja gitu, kayak selembar kertas aja, nggak berarti. Begitu tahun 2020, masker menjadi barang yang paling berharga untuk kesehatan kita. You know what? Hidup bisa berubah sedemikian cepat. Itu membuktikan. Nah, fase ketakutan, panik, reaktif, reaksi kita yang begitu takut. Nah, habis itu kita masuk di area-area bulan Juni, Juli, Agustus itu depresi atau denial. Wah, kayaknya boleh lah ya, kita coba lah gitu loh. Banyak. Nah, makanya kita ngalamin ledakan kasus coronavirus sewaktu libur panjang kemerdekaan 17 Agustus. Itu pemerintah datanya udah keluarin, ada ledakan panjang besar di situ dalam kasus COVID. Lupakan lagi, itu sudah terjadi dan ada di sekitar kita. Apa boleh buat, yang penting kita jaga-jaga semua, jaga diri, jaga keluarga, jaga teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke area growing zone, which is yang kita harus beradaptasi, harus melihat. Pada prinsipnya saya selalu beranggapan apa yang kita, kondisi ekonomi itu seperti jungkat-jungkit. Di saat kita lagi turun, ada area yang naik. Gitu. Itu yang kita perlu tahu, kita perlu cari, kita nggak bisa nunggu. Sekarang semuanya jemput bola. Gimana caranya jemput bola? Kenapa? Karena Indonesia unik. Ya ini sering lihat ya meme seperti ini teman-teman ya. Di saat negara-negara lain melewati fase-fase lockdown, karantina, terus mereka melewati puncak pandeminya, dan ada kurva yang flatten, yang menurun, kita sayangnya tidak melewati fase seperti itu. Indonesia langsung loncat ke new normal.
ya sudah, nggak bisa diapa-apain, kita ikutin semuanya. Makanya semua yang kita lakukan saat ini, mau itu beribadah, worship, bekerja, belajar, hangout, pacaran, dating, atau berekreasi, semuanya berpusat ke rumah. Ya, ini key-nya, ini framework-nya. Jadi semua yang kita lakukan berpusat di rumah, makanya ada work from home, ada worship from home, ada dating from home, dan lain sebagainya. Dan kita memanfaatkan seperti ini, aplikasi Zoom. Semua berpusat ke rumah. Sama halnya seperti di marketing. Artinya apa? Bagaimana kita membawa marketing campaign kita ke rumah orang. Bagaimana caranya? Gitu. Nah, ini yang kita akan bahas selanjutnya. Di sini ada data yang kita ambil dari data dari Mei 2020, impact-nya COVID-19 terhadap branding dan marketing effort. Gitu. Jadi di sini ada 4 tipe yang kita bisa lihat, ada 4 tipe orang yang 18% bilang, wah ini ekstrim banget nih, COVID ini impact ke brand kita dan konten strategi kita ekstrim. Terus 31 orang bilang, ini kuat, kita harus pivot tuh pindah-pindah ya, rubah-rubah. Dan yang 45% bilang moderate, kita tweaking, fokus, dan messaging. Terus yang 6% ya itu yang biasanya abstain lah kalau di pemungutan suara. Terus berikutnya sebelah kanan itu berapa signifikannya COVID terhadap kegiatan marketing kita sehari-hari. Yang 13% bilang COVID-19 itu benar-benar merubah cara branding. Ya, saya setuju juga. 57% bilang there will be a lasting impact, but it won't be transformative. Jadi artinya nih, kalau kita ambil angka 45% dan 57% di sini, kita masuk golongan optimis. Tapi optimis bukan strategi. Optimis aja nggak cukup. Kita harus memikirkan langkahnya apa. Apa yang harus dilakukan? Menggunakan apa? Kemana? Ke siapa? Gitu ya. Saya akan jelaskan beberapa digital tools yang seperti kita lihat marketing channel saat ini ya. Social media kita sekarang ini penuh banget karena semua dari rumah, semua buka social media, kita bisa lihat ads-nya social media yang begitu gencar kena ke kita. Contoh misalnya saya suka sepeda, semua ads yang saya lihat di Instagram atau di Facebook atau di mana, semua isinya tentang sepeda. Begitu juga tentang yang lain-lain gitu loh. Nah, dan ditambah lagi ada yang berkembang saat ini influencer marketing. Influencer marketing, contohnya teman saya Tora bikin influencer marketing platform namanya Invina.id. Kalau dulu kita ingat ya, influencer besar itu yang followersnya rata-rata ratusan ribu atau jutaan. Sekarang enggak. Hanya dengan modal 1.000 followers, apa segala macam, kalian bisa jadi influencer. Kita bilang ini namanya nano influencer. Jadi mereka akan mencoba menginfluence sedikit dari followersnya mereka, impact-nya untuk brand awareness. Nah, itu satu fenomena di sosial media. Yang kedua, kita bicara soal email, yang mana spesialisasinya target saat ini ya. Kita bisa mengirimkan macam-macam, mulai dari newsletter, bisa menerima new recipient, terus bisa berupa konfirmasi, link, transaksional, dan lain sebagainya. Terus kita ngomongin lagi channel marketing paid search, ya, yang kita kenal dengan cara, misalnya kalau kita ketik satu di Google, terus keluar ada suggestion-nya, di sebelah kiri ada app-nya, tulisannya. Nah, itu namanya paid search, SEM, Search Engine Marketing. Terus berikutnya kita lihat offline promo. Offline promo ini biasanya berupa trade show, pameran, atau toko-toko fisik. Seperti kita tahu semua, COVID-19 ini sangat fisikal sifatnya. Jadi segala sesuatu yang bersifat fisik memang mengalami perubahan yang sangat drastis. Pameran, konser, ibadah, semua yang sifatnya ramai-ramai itu hampir sudah tidak bisa dilakukan saat ini. Saya berharap di 2021 nanti kita udah mampu mengatasi pandemi ini dan kegiatan ini berangsur-angsur menjadi normal. Nah, offline promo ini terkena impact yang paling besar. Berikutnya kita bicara soal digital advertising, yang tadi tuh, retargeting. Kok kayaknya kena iklan tapi seneng-seneng aja tuh, malah
malah nunggu. Oh, saya termasuk yang nunggu kalau misalnya AliExpress kirim ads. Wah, saya suka lihat menarik, itu menyenangkan. Beda ya sama iklan zaman dulu yang kita kayak ngerasa terganggu banget. Sekarang semuanya sudah berubah, social media marketing, digital marketing, dan yang terakhir itu public relations. Public relations itu masih seperti sifatnya pemberitahuan, press release, dan lain sebagainya. Nah, ini ada data dari We Are Social, gitu. Apa sih yang dilakukan pengguna internet dari umur 16 sampai 64? Ya, apa yang mereka lakukan ini rata-rata tuh nonton film, streaming, gitu. Banyak banget ya, saya jadi langganan ada juga Disney Plus tuh barusan, yang terakhir saya langganan karena nggak ada filmnya di Netflix, ya, YouTube dan lain sebagainya. Terus spending longer time di social media, udah pasti. Spending longer using messenger services, nggak ada pandemi aja, Indonesia itu salah satu pengguna aktif terbesar. WhatsApp, Telegram, semua channel chat itu Indonesia termasuk yang terbesar. Apalagi sekarang, wah, grup-grup chat banyak bermunculan. Grup chat A, grup chat B, isinya paling irisannya beda 1 atau 2 orang, ya biasanya begitu. Nah, karena kita memang culture-nya Indonesia itu guyup, suka berkumpul, suka ngobrol, suka gosip, dan lain sebagainya. Terus berikutnya juga mendengarkan streaming music lebih banyak lagi, dan fenomena menarik nih, spending more time using mobile apps. Jadi berdasarkan data 1-2 tahun yang lalu, jumlah orang yang mendownload mobile apps baru itu semakin lama semakin menurun, bahkan sampai ke titik 0 setiap bulannya. Dengan adanya pandemi ini, naik lagi. Semua naik. Mobile apps itu naik lagi jumlah downloadnya. Nah, banyak sekali campaign-campaign yang dilakukan oleh brand-brand besar untuk supaya orang mengakuisisi user supaya download. Ya. Terus spending more time playing computer or video games, creating, uploading video, listening more podcast. Nah, bicara soal podcast, M-Target juga punya podcast, kita ada di Spotify, silakan didengerin sambil olahraga, naik sepeda, atau sambil cuci mobil, bisa dengerin podcast kita, supaya semoga ada inspirasi yang didapat dari podcast-podcast kami ya. Nah, ini berbicara soal problem. Sekarang kita punya sosial media, oke, kontennya udah bagus, kita punya blog, ada artikelnya, edukatif, kita lakukan ads, campaign dan ads, jalan terus. Challenge terbesarnya, apakah sudah ada convert atau pembelian dari situ? Nah, banyak ya. Saya sempat testing, cek ombak selama pandemi ini. Saya coba melakukan Instagram ads untuk satu produk. Instagram ads, tapi Instagram ads aja. Nggak ada yang lainnya. Itu hasilnya banyak likes, benar. Banyak views, benar. Tapi nothing, nggak ada konversi yang terjadi, nggak ada sales yang terjadi di situ. Itu sama aja seperti menebar garam ke laut. Jadi di saat-saat masa-masa seperti ini, we need to be wise, benar-benar berpikir dengan cerdas ya, bukan yang nggak boleh, tapi dengan terencana. Kalau mau melakukan social media ads, harus ada ujungnya. Ujungnya apa? Akuisisi. Kalau rezekinya besar, biasanya langsung beli. Tapi secara general, setiap campaign yang kita lakukan, in return kita harus dapat data. Data itu berupa nama, email address, nomor telepon boleh, alamat nggak terlalu gimana ya. Tapi sekarang tuh yang paling penting data-data yang kita perlukan ada nama, email itu tempat kita nanti mengirimkan sesuatu. Nomor telepon juga sama, kita bisa WhatsApp, SMS atau telepon. Nanti saya bahas satu-satu di situ. Itu sebabnya kalau belum convert, tadi Mas Jo udah bilang ya, email marketing itu salah satu channel marketing paling tua di dunia, tertua. Dia mulai dari tahun 78, di tahun 81 spam pertama terjadi, dan dari spam ini menghasilkan banyak sekali conversion. Sampai hari ini kita tahu ada namanya spam email, masih ada sampai hari ini karena konversinya tinggi sekali dan karena ROI-nya tinggi sekali.
return of investment-nya 4.000% kalau email. Dihitungnya dari mana sih? Dari setiap satu email yang kita kirimkan. Ini bicara soal berjualan ya. Kalau ada satu yang beli, udah ketutup semuanya. Gitu. Jadi makanya 4.000%. Mungkin Anda harus coba email marketing ditaruh di ujung. Jadi walaupun kita ada fitur email marketing, saya bukan bilang email marketing yang terbaik, cuman dari digital marketing itu ada rangkaian proses yang harus dilakukan. Sudah bikin konten bagus, sudah melakukan social media ads, sudah mengambil data, sisanya data ini mau diapain? Mau ditelepon satu-satu? Boleh. Mau di WhatsApp satu-satu? Boleh, monggo. Mau di SMS satu-satu? Juga boleh. Atau mau dikirimkan pesan yang bisa personal, relevan, ke semuanya dalam waktu bersamaan, dan ekonomis. Ya, kita bisa hitung harganya ya. Kalau telepon berapa per call, bisa Rp800 kali kalau telepon GSM. Atau kalau kita WhatsApp WhatsApp bisnis itu biasanya Rp500. Atau kalau pakai yang gratis, nggak lama di band, biasanya begitu kalau buat broadcast. SMS Rp350 per SMS, kita bisa hitung seperti itu. Jadi, saat-saat seperti ini, kita boleh mencoba yang namanya email marketing. Karena conversion-nya boleh dibilang yang termasuk yang tinggi. Kenapa sih saya ngomong seperti itu? Saya kasih data internal, ya, dari database kami sendiri, data penggunaan kami sendiri. Jadi ini penggunaan email marketing di M-Target bulan per bulan dari tahun lalu sampai data terakhir kita tarik itu Juli 2020. Kita mengalami spike, kita mengalami lonjakan dahsyat dalam usage atau dalam pengiriman. Dari yang tahun lalu segitu, mulai dari Januari, Februari santai. Nah, di Maret, April, Mei, Juni, Juli itu semuanya naik. Itu menandakan apa sih? Semua masih aktif melakukan digital marketing, tapi memilih channel. Ya, jelas. Misal kita bicara punya plan untuk pasang billboard. Brand besar punya plan untuk pasang billboard. Kemungkinan besar akan postpone, pending, karena nggak ada orang keluar dari rumah. Terus, misalnya melakukan sosial media sudah pasti, karena sosial media digunakan sekali oleh orang Indonesia. Itu gunanya untuk awareness. Ini data internal kami, artinya Indonesia. Jadi, karena 80%, 90% user kami berasal dari Indonesia. Kita ada 10% berikutnya ada di Malaysia dan Singapura. Nah, kalau yang ini dunia, gitu. Jadi di dunia pun mulai dari bulan Maret mereka mengalami lonjakan. Yang merah itu jumlah email yang dikirimkan makin lama makin naik. Terus yang biru itu adalah email marketing open rate. Di email marketing, matriks pertama yang kita harus pegang adalah open rate. Open rate itu apa sih? Jumlah persentase subscribers kita yang membuka email. Misal, saya punya 10.000 database, saya kirimkan email 10.000. Dan yang buka 10%, artinya ada 1.000 orang yang buka. 20% artinya ada 2.000 orang yang buka. Kok kecil amat sih? FYI, di dunia, general open rate itu 20% doang. Cuma 20%. Jadi misalnya, punya database 10.000, 2.000 rata-rata. In general, yang buka emailnya. Kok segitu kecil sih? Jangan salah dulu. Kita kalau berbicara soal conversion rate sama ROI-nya, 20% ini menghasilkan revenue. Gitu. Itu sebabnya teman-teman kalau sekarang ada yang sudah melakukan email marketing campaign dan open rate-nya di atas 20, 25 atau 30, kalian boleh syukuran deh, boleh bikin pesta. Itu artinya bagus sekali. Benar. Nah, open rate itu, kita berbicara open rate, sekarang berbicara lagi di Indonesia datanya. Rata-rata open rate email marketing di Indonesia berdasarkan industri. Ini data dari internal kami. B2B company, otomotif, logistik, agensi media, F&B, tadi ada yang kuliner ya, saya lihat ya. Ada yang kuliner, organisasi, government, finance, education, juga open rate-nya cukup baik. Di Indonesia itu, saya rasa kita harus berterima kasih sama
marketplace ya, Bukalapak, Tokopedia, Shopee dan lain-lainnya. Karena pernah nggak sih ngebayangin belanja ya di Tokopedia ya, barang sudah dikirim, gitu aja, ada notifikasinya dari apps. Tapi kita baru yakin barangnya benar-benar dikirim waktu kita dapat emailnya. Barang sudah dikirim. Begitu juga waktu barang sudah selesai. Benar-benar selesai waktu ada notifikasi Gmail keluar. Baru kayak, oke, udah selesai. Saatnya mencari barang yang baru lagi. Siapa yang kayak gitu? Saya doang kali ya. Jadi itu tanpa sadar, bukannya dibuat-buat ya, tanpa sadar semuanya, karena sudah tua channelnya, sudah lama hidupnya dan melewati berbagai macam krisis. Email seperti oksigen. Kenapa oksigen? Misal teman-teman punya Google ID yang dipakai untuk connect Android ke service-nya. Kalau enggak, jadi handphone biasa aja. Benar nggak? Kalau password-nya lupa, kiamat kecil. Gitu ya. Jadi itu yang kita bilang oksigen. Kadang-kadang kita suka take it for granted. Oksigen ada di mana-mana, tapi begitu nggak ada oksigen, kita kelabakan. Itu sifatnya email marketing. Jadi teman-teman di sini nanti siapin pertanyaan berdasarkan industri, berdasarkan challenge yang lagi dihadapin, kita akan diskusi. Saya nggak lama-lama untuk sharing materi ini. Berikutnya, email response rate trends during COVID-19. Ini data hijau tua dan hijau muda, ini artinya apa sih? Open rate di Maret yang hijau tua itu 23%, di April 20%. Ini menarik, turun kelihatannya. Tapi lihat di click-through rate-nya. Artinya apa sih? Dari email yang dikirimkan, yang ngeklik itu banyak, naik 25%, dari 9,5%. Artinya apa sih? Artinya ada kebutuhan, ada rasa ingin tahu. Kenapa orang ngeklik? Karena memang relevan. Karena sudah dilakukan proses sebelumnya, sosial media dan lain sebagainya, orang tahu. Terus orang subscribe. Dan dia akhirnya buka email, relevan penawarannya. Itu yang menarik. Terus click to open rate dan unsubscribe rate malah 0. Karena resipien itu percaya, karena sifatnya personal ya. Email itu sangat-sangat personal sifatnya sama kita. Dan nggak ada orang lain yang lihat. Gitu. Itu tadi saya udah jelaskan, alasan mengapa email marketing, channel anti-krisis itu ya satu personal. Kalau dilakukan dengan maksimal. Saat ini tuh kita udah bisa sangat personal. Satu, manggil nama di email. Yang kedua, memberikan suggestion yang tepat sesuai dengan behavior mereka. Tadi itu yang saya jelaskan tuh di slide sebelumnya. Ini namanya click-through rate yang 25% yang hijau ini. Dari situ, dari klik itu kita bisa mengirimkan email berikutnya yang sesuai dengan apa yang mereka klik. Gitu. Jadi sangat-sangat personal. Yang kedua, visible. Karena orang dewasa itu menggunakan email, ya kita bisa lihat di mana aja ya, bangun tidur, yang pertama dicek itu email di toilet atau sosial media. Tapi biasanya kalau orang dewasa itu email dulu baru sosial media. Kalau anak muda, ABG biasanya sosial media dulu baru email. Begitu kita bicara soal habit. Nah, yang ketiga adalah cost effective. Saya senang banget, hopefully saya nggak salah, saya nyebut satu brand klien kami di sini, jadi Charles & Keith, sepatu ya. Kita tahu kalau sepatu itu outletnya banyak di mall, dan mall banyak yang tutup. Banyak yang, bukan tutup, banyak yang benar-benar membatasi, dan kita semua juga agak takut untuk ke mall rame-rame. Nah, mereka di selama masa pandemi ini, mereka utak-atik channel email ini, dan akhirnya menjadi revenue channel yang baru buat mereka. Mereka mulai berjualan sepatu, dan lumayan hasilnya. Itu testimoni yang sangat menyenangkan buat saya. Artinya apa sih? Retail pun bisa langsung pakai email ini. Nah, terus yang berikutnya, prefer. Kita ngelihat banyak sekali informasi-informasi tentang coronavirus, tentang COVID-19 selama pandemi ini. Mau dari koran, dari TV, dari YouTube, dari Instagram, dari semuanya memberitakan tentang COVID ini.
Ada yang hoax, ada yang benar, sampai akhirnya kita nggak tahu yang mana hoax, yang mana benar nggak? Ya kayak kalung kayu putih atau apa itu yang ujung-ujungnya memang tidak benar gitu. Nah, cuman kalau kita terima informasi dari brand yang kita sudah percaya, kita punya engagement melalui sebuah email, kita cenderung untuk, oh ya isinya benar, isinya bagus gitu. Jadi pilih-pilih brand. Kalau udah sampai level percaya, trust levelnya tinggi, biasanya kita akan melahap emailnya. Nah, di situ kita menjadi ring satunya brand itu. Apapun yang mereka tawarkan selama itu relevan, biasanya akan menjadi call to action, akan jadi konversi. Ya, itu sebabnya email ini. Nah, bagaimana caranya bisa lebih connect sama convert dengan lebih banyak audience? Kita itu kadang-kadang suka mikir kalau kita itu apa ya? Ini ada satu quotes bagus nih. We are not thinking machines that feel, rather we are feeling machines that think. Kita itu mesin yang maksudnya yang punya perasaan, yang berpikir gitu. Kita bukan mesin berpikir yang punya perasaan, kita mesin perasaan yang berpikir. Ini caranya untuk connect. Caranya untuk connect dengan menyentuh area perasaan. Ya, kayak kadang-kadang kita menganggap kita tahu semuanya tentang customer, but not. Kalau kita ngomongnya bicara soal apa yang menjadi experience mereka udah jauh lebih tinggi. Makanya tadi balik ke quotes ini, dalam melakukan marketing, kita jangan menganggap user kita, customer kita sebuah mesin berpikir, tapi mesin perasa yang berpikir. Ini gimana sih, rumit banget sih. Saya juga rumit ngomonginnya. Cuma intinya begini. Tahu nggak kalau brokoli itu lebih menghasilkan vitamin daripada ice cream? Benar kan? Brokoli penuh dan kaya dengan vitamin. Tapi kenapa begitu ditawarkan kiri kanan ice cream atau brokoli, kita langsung pilih ice cream? Karena ice cream menjual apa yang kita mau, rasa senang, dan lain sebagainya, dengan apa yang kita butuhkan, yaitu ice cream. Nah, brokoli juga sama. Brokoli itu sehat, cuman kan kita nggak mau. Gitu. Because we are feeling machine. Kita mesin perasa. Gitu ya. Nah, 7 cara saya bagikan, 7 cara mengaplikasikan customer empathy. Itu namanya tadi empathetic marketing. Bicara soal empathetic marketing ini seru banget. Ada yang baru-baru ini lihat hari Minggu kemarin deh, bukan ads sih, apa ya, film pendeknya Tokopedia yang berkolaborasi dengan cerita.id, Edward Suhadi, yang berbicara tentang seorang anak yang bapaknya positif COVID dan dirawat di rumah sakit. Dan selama dia menjaga rumah, ayahnya di rumah sakit, dia selama menjaga rumah, dia melihat, wah lampunya mati, kerannya rusak, padahal keran penting, kita harus cuci tangan terus-terusan, harus sering, setiap 30 menit harus cuci tangan. Semuanya beli pakai Tokopedia tentunya. Cuman moral of the story adalah, hari-hari gini, kita tuh saya langsung, jujur aja saya ngeliat iklan itu, saya nangis. Gitu. Itu relevan banget. Dia tidak menggurui kita tentang coronavirus, tetapi dia relate banget dengan hidup kita. Kita harus pakai masker, kita tahu betapa sepinya orang tua kita. Saya sampai hari ini belum bisa ketemu dengan dekat dengan orang tua saya, karena saya takut saya jadi carrier atau apapun segala macamnya. Ya itu hal-hal yang kena banget. Nah, that's empathetic marketing. Itu customer empathy. Nomor 1 adalah customer Anda sebagai prioritas. Jadi it's all about customer. Memang customer adalah raja. Cuman ada saat-saatnya, kalau ada satu quotes lucu, customer adalah raja. Iya, tapi raja kan nggak pernah nawar. Gitu. Raja tajir. Nah, itu boleh juga. Jadi customer Anda sebagai prioritas, customer centric. Ini dilakukan sama Amazon. Ya. Terus yang kedua, dengarkan, amati untuk cari tahu tujuan customer. Gimana caranya mendengarkan dan mengamati? Itu tadi, dengan
landing page dengan form, kita meminta mereka untuk mengisi survei-survei. Apakah Anda masih ingat sama kami, dan lain sebagainya. Itu berharga sekali. Setiap data yang masuk, input itu berharga. Yang ketiga, bangun percakapan. Bukan hanya campaign. Di email marketing, kami itu punya cycle namanya. Jadi begitu melakukan email marketing itu, kita harus melakukan tell, dan sell. Kita nggak bisa sell. Nggak bisa langsung jualan terus-terusan. Itu rasanya orang yang dengernya aja capek. Saya aja ngomongnya kayaknya saya capek. Nah, begitu berikutnya kegiatan marketing dan sales. Yang baik adalah yang terasa sangat membantu. Nggak melulu jualan, tapi kita masih ada nih, misalnya barbershop ya, atau restoran, yang tadi ada yang kuliner, atau restoran, we need to tell them, kita harus kasih tahu mereka, kita buka. Ya, saya tahu kamu buka, tapi kamu aman nggak? Kita harus kasih tahu lagi. Ini prosedur kesehatan, protokol kesehatan yang sangat ketat di restoran kami. So, Anda aman datang ke sini. Gitu. Bahkan bisa kasih cerita yang tentang Starbucks di Korea yang seluruh pegawainya tidak ada yang terinfeksi, terpapar virus corona. Tapi di dalam Starbucks itu bikin 50 orang jadi kena coronavirus. Itu membuktikan bahwa protokol kesehatan yang ketat bagus. Nah, buatlah konten yang sangat sesuai dengan target potential customer. Ini know your customer. Benar-benar harus tahu siapa mereka, apa yang mereka baca. Nongkrongnya di sosial media mana. Terus kalau beli barang apa, itu namanya bayar persona. Setiap bisnis harus wajib melakukan research yang akan berujung ke bayar persona mereka. Siapa yang mereka? Siapa itu nggak bisa ngomong semua orang. Benar-benar nggak bisa semua orang. Kita bicara Facebook. Facebook di awal itu, Mark Zuckerberg nggak pernah bilang, ini Facebook buat seluruh orang. No, itu buat Harvard doang. Mahasiswa Harvard doang. Karena dia tahu apa yang dibutuhkan. Sekarang, iya, 2 miliar orang, 2 miliar, 3 miliar orang. Tapi itu sekarang, dulu enggak, awal-awal. Nah, begitu kedekatan dengan customer dan belajar menaruh rasa empati itu sendiri terhadap diri sendiri. Poin terakhir ini buat saya penting banget. Di dalam kegiatan marketing yang perlu kita lakukan adalah taruh dulu, sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita punya mindset, saya mau orang begini ke saya. That's why saya harus melakukan ini ke orang-orang. Karena saya tahu hal ini memberikan rasa senang, walaupun itu cuma kegiatan marketing atau ads. Dan di sini dibutuhkan kreativitas, gitu ya. Oke, so masuk ke hal terakhir, 3 hal yang perlu dipertimbangkan sebelum mengirim email di masa pandemi COVID-19 ini. Nomor 1, hindari penyampaian informasi COVID-19 yang berlebihan. Jadi kita udah lewat tuh zaman-zamannya we all in this together, tipe konten seperti itu, udah lewat. Itu waktu Maret, April, Mei. Karena kita semua dalam masa-masa panik, fear, dan lain sebagainya. Sekarang, FYI, di Gmail, kalau ada subjek seperti itu bisa dikategorikan sebagai promosi atau spam. Gitu ya. Nah, jadi, kita udah penuh dengan informasi, tapi kita perlu kasih tahu mereka, kita sama-sama ngalamin susah kok. Kami juga susah, tapi kami tetap di sini, dan kami tetap menghargai kalian sebagai user. Itu penting sekali saat seperti ini. Yang kedua, mengirim email bertubi-tubi itu sama dengan spam. Ya, jadi kalau ngirim email marketing itu usahakan jangan setiap saat. Itu resiko banget. Kenapa? Di spam, kalau satu kategori email tuh dianggap spam kalau dia mengirimkan terlalu banyak, terus jumlah kontennya itu aja. Terus yang kedua adalah begitu usernya nggak suka, itu mereka mark as spam. Pernah ada yang sini ngelakuin mark as spam? Bersyukurnya saya nggak pernah. Bohong. Saya pernah dulu banget. Nah, dari setiap list Anda hanya diperlukan 0,01% orang yang nggak suka melakukan mark as spam, seluruh email Anda masuk spam. Artinya dari 1.000 orang yang Anda kirimkan, 1 orang nggak suka, semuanya masuk spam. Nah, itu yang berbahaya dengan spam ya. Terus yang ketiga adalah pahami bahwa pengalaman audiens Anda itu berbeda. Jadi data segmentasi email itu nggak menjamin validasi user sesuai target. Yang paling penting adalah behavior-nya. Apakah mereka suka, interest ini dan itu.
interest-nya itu penting sekali. Dari interest itu kita bisa menentukan topik atau konten apa yang akan kita bisa berikan ke mereka. Saya berharap saya tidak terlalu cepat dalam menyampaikan materi ini karena saya lebih menunggu area tanya jawab Q&A, kita diskusi bareng-bareng sama-sama, dan semoga kami bisa memberikan sedikit insight untuk apa yang sedang dihadapi oleh teman-teman semuanya. So, thank you semuanya udah dengerin materi ini. Semoga membawa sesuatu untuk teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Oke, thank you banget untuk Pak Yopi untuk sharingnya. Jadi kita langsung buka aja untuk sesi pertanyaan. Cara bertanyanya mungkin supaya bisa lebih teratur dan semua bisa menikmati ya pertanyaannya. Siapa tahu ada pertanyaan yang sama. Jadi teman-teman boleh di chat, ajukan di sana. Jadi nanti saya akan bacakan. Atau jika ada yang mau bertanya langsung bisa kasih reaction angkat tangan. Jadi nanti akan di-unmute untuk bisa bertanya langsung. Jadi boleh kalau ada yang mau bertanya. Di sini tadi sepanjang Pak Yopi sharing, saya catat beberapa hal yang sangat menarik sebenarnya ya. Bahwa yang pertama ini, walaupun kegiatan marketing untuk mempromosikan, tapi ternyata marketing itu nggak untuk semua orang. Kita nggak bisa bilang bahwa siapa target audiensnya adalah semua orang. Ini hal yang menarik. Yang kedua, buyer persona. Nah ini sebenarnya saya bisa kasih clue buat teman-teman nanya, buyer persona itu apa sih? Lalu ada, karena tadi ngomongin soal awareness, lalu ada conversion. Ini kan sepertinya ada step by step. Kita kadang berpikir bahwa kegiatan membeli itu adalah proses yang, tertarik langsung beli. Padahal enggak, itu ada proses yang panjang sebenarnya. Walaupun ketika memutuskan membeli, kita impulsif, itu hanya terjadi sepersekian detik atau sepersekian menit. Tapi sebenarnya di pikiran kita, proses antara kita melihat, terangsang, kayaknya nggak tepat katanya, antara kita berminat sampai akhirnya memutuskan membeli itu sebenarnya proses yang panjang. Makanya ada yang namanya customer journey. Lalu konten, nah ini konten penting banget ya, karena beberapa kali saya lihat ada beberapa ads di digital yang justru reaksi dari audiens adalah negatif terhadap ads tersebut. Kenapa? Karena tidak mengedepankan empati. Dan konten yang berbau empati ini penting. Lalu bisnis yang cocok juga kita perlu perhatikan apa sih sebenarnya, karena nggak semua channel fit untuk, misal seperti kalau bisnis Anda I.O. ya tentu aja saat ini akan sulit gitu loh untuk teman-teman mempromosikan bisnis Anda. Lalu paling itu aja yang saya ini. Sisanya boleh teman-teman kalau ada yang mau bertanya, please banget kita buka di sini. Nggak usah malu-malu. Ada yang mau bertanya? Sambil nunggu kita bahas yang soal namanya buyer persona ini ya. Buyer persona itu sangat penting sekali. Jadi kenapa penting? Karena untuk reach out semua yang kita mau targetkan itu sangat tidak mungkin dengan satu konten aja. Di audience kita juga tahu ada yang namanya cold audience, warm audience, sama hot audience. Cold audience itu adalah orang-orang yang belum tahu brand kita tapi punya problem yang sama gitu loh. Terus kalau warm audience itu udah tahu brand kita tapi belum beli. Kalau hot audience udah tinggal eksekusi, sudah tinggal convert aja. Jadi ya benar-benar perlu banget tahu seperti ini audiensnya. Monggo teman-teman. Atau di sini tadi saya lihat ada Pak Robert Silain ya, jadi dari General Insurance Digital. Jadi ini menarik banget kita berbicara insurance itu saat-saat seperti ini penting dan baru terasa banget. Nah,
message-nya adalah, nah biasanya kalau secara bisnis kita kebut jualan, tapi saat-saat seperti ini kita perlu ketok pintu 2.0, saya bilangnya. Ketok pintu 2.0, yaitu data yang kita punya kita kirimkan dengan email, setelah mereka tertarik dan lain sebagainya, baru kita lanjut dengan WhatsApp atau telepon. Nah, ini buat para insurance agents biasanya ya, kayak begitu. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Pak Daniel Lumempo di Manado. Untuk kondisi, selamat malam Pak, untuk kondisi saat ini selain email marketing, kita perlu menggunakan konten. Namun bagaimana kita bisa memaksimalkan konten dengan budget yang terbatas dan konten yang bagus itu seperti apa? Very good question Pak, menarik banget. Saya coba bantu jawab. Jadi di dalam dunia marketing ini, content is always the king. Sekeren apapun channel yang kita pakai, sekeren apapun, secanggih apapun tools yang kita pakai, kontennya matters. Itu sebabnya kadang-kadang kita suka lihat di YouTube ya, video-video yang cuman diambil sederhana banget, pakai kamera depan handphone, tapi viewersnya bisa banyak. Cuman biasanya ya, konten seperti ini orang-orang ini berbicara ada isinya, ada topik yang dibicarakan gitu loh. Jadi kalau Pak Daniel ini saya baca, kalau Pak Daniel ini memaksimalkan konten dengan budget yang terbatas, nomor satu, pertama kita pakai channel yang free dulu, social media udah pasti. Nah, social media perlu semua nggak? Nggak perlu semuanya. Justru itu sebabnya kita perlu mengukur semua performance konten kita di social media. Kenapa? Karena akan memakan waktu. Konten di Instagram berbeda dengan konten di Facebook. Padahal sama-sama satu perusahaan tuh bosnya. Konten di LinkedIn berbeda. Konten di YouTube beda lagi. Jadi Instagram Stories aja beda lagi formatnya. 9:16 tapi berdiri portrait. Nah, jadi tapi sedikit informasi buat Pak Daniel, di Indonesia, menariknya, fakta yang menarik, saya nggak ada slide di sini, tapi ini data dan fakta yang menarik adalah Instagram Stories mempunyai potensi untuk lebih banyak dari yang lain. Benar-benar lebih banyak dari yang lain. Itu menarik ya, daripada postingan. So, siapkan, memaksimalkan konten dengan Instagram Stories. Dan karena dia sifatnya 24 hours, menurut saya nih, ini asumsi saya sendiri, kenapa Instagram Stories laku banget di Indonesia, karena sifatnya akan berakhir dan kita jadi kepo gitu loh, kurang lebih seperti itu. Nah, itu bisa dibikin highlights. Sekali-sekali melakukan ads, ada call to action-nya, yaitu mengambil data. Yang paling penting sekarang kita lead generation namanya, bukan mengambil data, itu kesannya konotatif banget ya. Mengambil data, lead generation, menghasilkan leads berupa nomor telepon atau email address gitu. Itu saya rasa bisa menjawab yang soal memaksimalkan konten. Setelah mendapatkan data lead generation, baru dilakukan treatment dengan tadi SMS dan lain sebagainya, tapi saya sarankan menggunakan email marketing karena paling ekonomis dan ROI-nya tinggi. Yang kedua adalah konten yang bagus itu seperti apa? Konten yang bagus itu seperti apa ya? Konten yang bagus itu biasanya ada pembukaan, ada isi, ada penutup. 3 bagian besar, porsinya adalah 20% opening, sisanya yang besar itu ada di isi, penutupnya kecil aja. Biasanya penutup itu ini. Dan konten yang bagus itu nggak banyak-banyak. Ngerti nggak? Misalnya, kita berbicara email marketing. Saya berbicara email marketing seperti sekarang. Tapi saya ke CRM, kemana, panjang lebar isinya. Akhirnya orang akan confused. Masalahnya di sosial media atau di kegiatan marketing yang kita lakukan, terutama di email, ini banyak jebakan untuk para email marketer. Mereka berusaha, tendensinya untuk menampilkan seluruh informasi di dalam satu email. This is totally wrong. Ini salah. Satu informasi, satu call to action di dalam satu email. Gitu. Nah, itu konten yang bagus menurut saya. Misalnya, contoh, mengirimkan newsletter. Oh, kita ada promo A, B, C, D, E, F, G. Semua orang bingung, nggak ada kliknya. Intinya seperti itu. Tapi kalau satu aja, call to action-nya jelas, beli sekarang.
atau produk ini, satu produk aja itu biasanya call to action-nya tinggi, ROI-nya tinggi, conversion-nya tinggi. Semoga membawa sesuatu untuk Pak Daniel. Thank you Pak pertanyaannya. Lanjut ke Pak Dani ya. Pak Dani, selamat malam Pak. Mau nanya, mengingat tadi open rate selama pandemi ini cukup meningkat, nah itu berkaitan dengan konten. Kira-kira kriteria konten yang biasanya menarik untuk menarik perhatian pembaca hingga mau membuka email dan melakukan action pada email seperti apa? Karena pasti kontennya beda saat kita sebelum pandemi. Oke. Very good question. Kalau di email, kita mengenal dengan ada namanya anatomi email. Faktor utama orang mau melihat atau notice kita dikirimkan email adalah siapa sendernya. Nah, dari data, dari research yang kami lakukan internal itu, email address seperti no reply @blablabla.com, terus info apa itu udah outdated, udah pasti nggak akan dilihat. Kalau di Gmail itu masuknya ke promotion semua, dan promotion itu jarang sekali kita lihat, atau bahkan masuknya ke sosial. Jadi tips satu adalah mengirimkan dengan nama orang, misal Yopi dari M-Target, atau Jujuda dari M-Target, dan atau siapa kayak kami itu punya personanya Nadine dari M-Target. Teman-teman semua tahu ya, waktu bikin daftar di Digitalk ini dapat email dari Nadine dari M-Target. Nah itu nomor satu, siapa yang mengirim. Yang nomor dua adalah judulnya. Kebanyakan orang kita email marketers itu biasanya tendensinya untuk membuat judul dengan caps lock. Jangan, itu udah kayak keyboardnya rusak. Jangan, caps lock itu di Gmail masuk ke spam. Ya, ada kata-kata, kita perlu tahu ada kata-kata tertentu yang didetek. Jadi ada bobotnya. Kita pakainya Gmail karena Gmail yang paling banyak digunakan. Bobotnya itu di judul itu ada kata-kata seperti promo, free, atau ada bahkan kalau ada angka rupiah itu biasanya bisa didetek sebagai spam, apalagi caps lock. So jangan. Nah, faktor ketiga yang bikin orang membuka email itu adalah biasanya kita tuh tahu ada yang namanya pre-header. Pre-header itu apa sih? Pre-header itu seperti ini nih. Saya moga-moga bisa kasih lihat. Pre-header itu nggak bisa lihat deh. Oke. Pre-header itu di bawah judul ada 2 baris abu-abu. Itu pre-header. Itu biasanya nggak ada di konten. Itu benar-benar udah judulnya ini, pre-headernya menjelaskan sedikit tentang apa yang kita mau. Nah, kalau pre-header nggak diisi, biasanya tulisannya view this in browser. Sayang sekali. Nah, itu faktor-faktor yang orang bisa membuka email ya, call to action ya. Nah, anatomi email sendiri adalah ada openingnya, ada isinya, nggak panjang-panjang. Data kita membuktikan bahwa 75% resipien, user kita, membaca email menggunakan smartphone. Jadi, nggak perlu panjang-panjang. Pernah ada teman-teman yang baca email di smartphone, bisa scroll sampai 6 kali, rasanya 1, 2, 3, scroll, udah keluar. Benar nggak? Jadi, nggak perlu panjang-panjang. Singkat, padat, call to action satu. Nah, nanti dalam prakteknya ada namanya A/B testing. Kira-kira call to action itu, misalnya kita tawarkan barang, kita bikin A/B testing, ada 2. Beli sekarang sama beli aja. Dikirimkan, masing-masing 25% orang, lihat mana yang klik beli sekarang. Oh, seluruh email akan dikirimkan situ. Itu namanya A/B testing. Always be testing kalau saya bilangnya, A/B testing. Konten secara garis besar adalah isi topik. Tapi ada anatominya di email marketing itu anatominya tadi ya, mulai dari sendernya siapa, judulnya apa, pre-header-nya apa, dan call to action-nya apa. Call to action jangan banyak, jangan 5, trust me. Nggak akan ada yang diklik malah, gitu. Semoga menjawab. Mas Dani dari Lombok, thank you jauh-jauh dengerin hadir di Digitalk ini. Oke. Ada Mbak Umi. Oke, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Kalau mengirimkan email ke beberapa customer seperti itu harus manual atau ada aplikasi yang bisa otomatis ya, Kak?
Anda hadir di tempat yang tepat. Gitu. Jadi boleh nanti berbicara dengan tim kami. And target email marketing yang kami sediakan adalah mengirimkan pesan ke orang banyak dalam waktu bersamaan dan dipanggilnya namanya juga sesuai dengan nama mereka sendiri. Jadi nggak perlu ketik satu-satu dir Pak Jo, dir Pak Yopi dan lain sebagainya, nggak perlu. Udah langsung per orang penerima itu selama ada namanya ya, mereka langsung menerima dengan Hai Yopi, langsung otomatis. Itu ada aplikasinya yaitu ya web based SaaS ini entarget.co. Monggo dilihat melalui desktop ya, laptop ya. Begitu. Terima kasih Mbak Umi. Saya lanjut ya. Ibu Marina, Mbak Marina. Oke. Jika email kita sudah dikategorikan spam, sehingga berefek kepada peningkatan bounce rate email, apa yang bisa dilakukan agar email bisa kembali sehat? Wow, ini menarik banget nih. Oke, email kita sudah dikategorikan spam. Deteksi email kita dikategorikan spam itu ada dari misalnya kita bisa cek di Spamhaus, ya, domain. Ada 2 hal teknis yang mengakibatkan kita dideteksi sebagai spam. 1, domain kita di blacklist. Yang kedua, IP kita di blacklist. Nah, IP ini kenapa masing-masing email marketing provider itu menerapkan bounce rate, batasan bounce rate. Ada yang 15%, ada yang 10%. Karena begitu IP-nya di-block, di blacklist, itu semua email masuk ke spam. Ya. Nah, si penyedia ini otomatis kami, email marketing provider ini akan di-block juga sama ISP, Internet Service Provider. Itu sebabnya mengapa kita tuh ketat sekali sama yang namanya spam ini. Kita ngikut, comply banget sama spam rules. Yang kedua, kalau domainnya di-block, berbahayanya adalah misalnya email saya, yopi@mtarget.co atau Yopi Suryadi atau nadine@mtarget.co, mengirimkan email penting ke orang lain, masuknya ke spam. Itu domainnya di-block. Caranya gimana? Bisa, namanya whitelist. Kalau IP, mau nggak mau harus ganti IP. Jadi, nah challenge-nya dengan IP baru sekarang saat ini adalah ada IP yang recycle. Seperti IP-nya Bu Marina tadi, di-recycle lagi sama ISP, sama hosting, tapi begitu kita pakai lagi ternyata IP ini bekas pernah nyepam, pernah melakukan spam activity. Akibatnya apa? Email kita masuk spam lagi. Makanya menjaga spam ini penting sekali di email marketing. Caranya gimana? Nomor 1, frekuensi pengiriman. Itu udah paling penting, nomor 1. Yang kedua, membuat konten yang membuat user kita reply. Nah, ini tips $1 juta. Jadi 40% aja dari list Anda, dari list Bu Marina, mereply email, itu otomatis akan pulih, karena akan dideteksi sebagai percakapan 2 arah, bukan percakapan 1 arah yang masif. Nah, itu tipsnya. Nah, kalau yang domain, kita bisa lakukan whitelist, request ke ya, tadi Spamhaus dan lain sebagainya ya, gitu. Nah, itu yang bisa dilakukan pertama-tama. Yang kedua, melakukan warming up, mengirimkan email tuh berhati-hati, tidak ke list yang sama dalam jangka waktu sebulan. Kenapa sih kok ribet begitu? Karena channel ini penting sekali, conversion-nya tinggi, makanya seribet itu aturannya. Tapi kalau udah paham, udah ngerti, udah bagus menggunakannya, trust me. Itu teman-teman tuh ngomonginnya, email marketing tuh ngomongin soal revenue yang didapat. Amin. Nah, semoga ini ya, Bu Marina ya. Berikutnya, Pak Evan. Jam berapa baiknya email dikirimkan? Keren. Ini menarik banget. Jam berapa sih email sebaiknya dikirimkan? Nah, ini jawaban saya berdasarkan data internal. Setiap ini berbeda-beda. Setiap industri berbeda-beda. Kita punya karakteristik user kita sendiri. Contoh misalnya kalau kita bergerak di bidang traveling, hotel, atau yang sifatnya leisure, yang sifatnya hiburan, itu biasanya email-email yang dikirimkan di weekend, starting dari hari Kamis, itu open rate-nya tinggi sekali. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan bisnis, biasanya di Senin. Nah, frekuensi pengiriman email itu
baiknya, ini yang dari semuanya paling baik itu seminggu 2 kali. Tinggal dipilih aja timingnya berdasarkan datanya. Kita waktu mengirimkan email marketing itu ada statistiknya, ada analytics-nya. Jadi kita bisa lihat jam berapa user kita user siang, user pagi apa user sore. Jadi kalau banyakkan user sore, ya kita kirimkannya sore. Gunanya apa sih? Supaya ada di atas inbox mereka. Nah, kita ada satu fitur yang sebentar lagi rilis itu, kita bagi user kita jadi user pagi, user sore. Nanti dikirimkan sesuai dengan karakter mereka. Mereka bukanya pagi, otomatis terkirimnya pagi. Bukanya sore, otomatis terkirimnya sore, sesuai jam yang kita tentukan. Jadi kalau jam berapa baiknya email dikirimkan, saya nggak ada jawaban pasti, tergantung masnya udah melakukan kegiatan seperti apa, industrinya apa, dan kontennya seperti apa. Kalau kontennya bagus banget ya, gitu ya, kena banget, itu relevan banget, biasanya akan jadi pembaca setia. Semoga bermanfaat jawaban ini, Mas Evan. Oke, Pak Robert silakan. Oke, selamat malam Pak. Minta pendapat aja untuk asuransi umum yang misalnya sudah melakukan digital advertising selama 1 tahun tapi tidak melakukan email marketing, lalu karena sesuatu hal harus mengurangi aktivitas campaign, dan lalu karena ada perubahan strategi perusahaan berganti nama, apakah melakukan email marketing cukup efektif? Startnya seperti apa? Oke. Saya bilang ini email marketing conversion rate-nya tinggi, awareness-nya juga tinggi, loyalty rate-nya user kita ke kita itu tinggi, asal nggak beli database ya. Selama data itu memang data kita sendiri, mereka pasti akan membuka dan membaca. Ini satu. Selain jor-joran di media, kita berganti nama dari A jadi B, ya itu bisa-bisa aja. Tapi problemnya adalah kita nggak bisa ngukur siapa aja yang tahu. Yang bisa kita ukur adalah database yang kita punya, kita kirimkan pesan, kita sekarang berganti nama jadi ini. Gitu. Nah, triknya adalah mengirimkan pertama kali dengan nama lama. Ya. Yang kedua kali mengirimkan dengan nama yang baru. Itu penting, kayak orang minta izin. Gitu loh. Nah, kalau ini yang saya lihat key point-nya di sini, Pak Robert, adalah karena satu hal harus mengurangi aktivitas campaign. So, udah pasti semuanya harus di-adjust, terutama budget ya. Saya nggak tahu, tapi biasanya terutama budget, dan udah harus milih channel-channel yang sharp, yang tajam. Salah satunya email ini. Nah, yang tadi yang menarik menurut saya itu melakukan digital advertising selama 1 tahun, tapi tidak melakukan email marketing. Saya nggak tahu, mungkin menggunakan channel lain seperti SMS atau telepon telemarketing. That's okay, nggak masalah. Cuman sayang, gitu. Harusnya begitu melakukan digital advertising selama 1 tahun, itu data yang dikumpul itu banyak banget. Terus kenapa sih saya selalu berbicara tentang data ya, email address yang kita dapat, nama itu. Di email marketing ada istilah namanya SLV, subscribers lifetime value. Jadi setiap subscribers kita itu berharga. Misal saya jual produk harganya 10.000, dan saya punya database ada 10.000 juga. Tinggal 10.000 dikali 10.000, that's your asset. Karena conversion rate-nya yang tinggi, itu aset. Semua bisa dikonversikan. Memang dari 20% open rate itu kita bisa berharap ada konversi di situ. Jadi sebetulnya sangat-sangat berharga. Pernah ada ngalamin di luar ya, website luar atau apapun, mereka lebih aware. Isi data, dapat diskon sekian. Cuman isi nama sama email aja. Terus kita dapat diskon. Itu artinya apa? Setiap akuisisi data mereka mengeluarkan sejumlah uang gitu, untuk diskon dan lain sebagainya. So itu menandakan betapa berharganya. Data is the new oil. Gitu. Jadi Pak Robert, kalau boleh nanti bisa ngobrol sama saya atau sama Joe, kita bisa berbicara. Memang di target juga banyak user kami yang dari industri insurance ya, gitu. Kita mungkin bisa berbagi insight dengan Pak Robert sendiri. Gitu. Thank you Pak. Startnya dari apa? Startnya seperti apa? Startnya tadi perkenalan, udah pasti. Gitu. Semoga membantu Pak. Oke, Pak Ahmad Maradona. Selamat malam, Pak.
yang kita tahu kalau marketing itu sama seperti main bola, goalnya harus jelas. True. Jadi apakah ketika goals itu sudah sampai, namun produk yang kita tawarkan atau jual tidak sesuai ekspektasi customer, apakah kita harus meminimaliskan segala hal yang berkaitan dengan marketing? Menarik. Oke, goalnya sampai dalam artian convert, orang beli ya. Namun produk yang kita tawarkan atau jual tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini artinya berarti ada komplain dari customer. Apakah kita harus meminimalisasikan, meminimaliskan segala hal yang berkaitan dengan marketing? Oh tidak. Jadi gini, ini saya jujur saya berbicara dari sisi bisnisnya dulu. Kita memang harus menjual produk yang sesuai dengan apa yang sesuai dengan kualitasnya. Bukan berarti begini, oh saya jual produk ini murah. Terus kita ngomong di marketing kita, produk ini murah. No, nggak sama sekali. Tapi waktu kita membuat buyer persona atau target market, menentukan target market, kita udah tahu segmennya. Gitu. Jadi saya kurang begitu paham yang ini, kalau tidak sesuai dengan ekspektasi itu artinya ada komplain. Nah, menangani komplain itu nomor satu. Sebetulnya orang Indonesia, karakter kita itu sebetulnya pengen dijawab aja dulu, pengen dijawab dan minta maaf dulu. Baru kita jelaskan. Oke, Pak, dan lain sebagainya. Itu aja. Itu resep customer service lah. Resep customer service. Jadi bahkan perusahaan penerbangan yang kita tahu lah gitu ya, sama-sama tahu, saya nggak nyebut brandnya gitu, mereka pun say sorry aja kita juga cukup senang. Saya kangen naik pesawat. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau meminimaliskan segala hal yang berhubungan dengan marketing, jangan. Tetap lakukan sesuai pace, sesuai speed-nya. Nah, yang paling penting kita menjual apa yang jelas. Itu aja sih. Kalau tidak sesuai dengan ekspektasi itu luas banget ya menurut saya. Saya nggak berani masuk lebih jauh lagi, tapi kita tahu target marketnya siapa. Gitu. Semoga menjelaskan Mas Ahmad Maradona. Bu Melia, malam Mas. Malam Bu. Bagaimana sebaiknya tahapan yang tepat untuk melakukan strategi marketing dimulai dengan SEO software? Good question. Di digital marketing kita tahu ada namanya 360 digital marketing. Semua dimulai dari kita digital identity. Digital identity apa sih? Kita punya domain, kita punya website. Nggak perlu canggih-canggih, tapi kita punya domain karena orang akan searching kita pertama kali yang dilakukan. Kalau orang searching kita, berarti apa yang harus dilakukan? SEO, jelas. Harus SEO friendly. Gimana caranya SEO friendly? Banyak. Tapi yang paling penting adalah konten. Harus punya konten. Kontennya yang SEO friendly. Bukan artinya misalnya saya jualan masker. Saya bikin artikel yang isinya masker semua. No, enggak. Itu ada aturannya di Google, jadi kita harus menyebutkan kata masker berapa kali dan lain sebagainya, keyword lah itu. Itu ada spesialisnya lagi. Beberapa teman saya berprofesi sebagai SEO spesialis. Saya juga kalau dengerin mereka, wah menarik. Nah, kami juga ada SEO spesialis. Terus kita melakukan ini dengan blog. Gitu. Sosial media perlu sekali dilakukan. Karena setelah orang searching di internet, dia akan lihat sosial media account kita seperti apa. Setelah melakukan ini, 3 syarat ini sudah selesai, ada domain, ada web, ada sosial medianya, baru melakukan yang namanya ads. Pernah kan kita begitu klik ke websitenya, habis itu di Instagram udah dapat terus iklan. Coba aja ke AliExpress, pasti langsung dapat gitu iklannya. Nah, itu gunanya untuk cuci otak, supaya kita ngasih data, yaitu nama, email, dan lain sebagainya. Nah, di tahap itu baru kita melakukan email marketing, menurut saya. Gitu. Jadi, di nurture. Tidak harus akuisisi baru terus. Capek ngelakuin ads itu dan lead generation itu capek. Tapi kalau udah dapet, kita bisa nurture terus, retain. Retention itu lebih murah daripada akuisisi. Semoga menjawab ya, Bu Melia ya. Thank you. Oke, satu lagi dari Mas Evan. Bagaimana caranya memanen email yang efektif? Oke, memanen. Ini saya anggapannya lead generation ya.
bukan beli email address ya. Oh, tentang beli list database email itu, I strongly suggest untuk tidak membeli sama sekali. Kenapa? Satu, emailnya berantakan. Itu mengakibatkan spam, bounce, dan lain-lain yang tadi kita udah bahas. Yang kedua, orang ini nggak tahu siapa ini orang, tentang ngirimin email. Terus di mark as spam. Ujung-ujungnya, nothing, nggak ada dapat apa-apa. Nah, caranya mengumpulkan database, kita pertama start with what you have. Berapa yang kita punya, kita mulai dari situ. Sementara kita melakukan tadi kegiatan sosial media, konten, iklan, konten, ads, social media ads, gunanya untuk dapetin data terus-terusan. Itu cara yang paling tepat. Mungkin bisa dengan event, mungkin bisa dengan cara memberikan lead magnet, kita bicaranya lead magnet. Apa yang kita tawarkan kalau orang memberikan data ke kita. Itu paling penting. Itu caranya memanen. Dengan form, fitur form, dan landing page. Langsung masuk ke welcome email. Itu caranya memanen email yang efektif. Terima kasih semuanya. Saya udah ditegur, suruh minum karena saya bicara terus dari tadi. Oke, Jo, silakan. Terima kasih semuanya, teman-teman udah bertanya. Keren-keren pertanyaannya, menarik. Oke, ini semakin malam, semakin seru, semakin banyak kami sadar. Saya sadar bahwa masih banyak beberapa pertanyaan seperti bisnis apa nih yang paling cocok sebenarnya? Apakah semua bisnis cocok nggak sih dengan email marketing ini? Dan seperti tadi Pak Yopi udah sempat singgung bahwa sebenarnya itu ada channel itu terbagi kurang lebih ada 2 kelompok besar. Awareness dan conversion, email, SMS, telepon yang tadi diminta datanya ya, itu untuk gunanya convert. Jadi memang email nggak bisa buat awareness, karena seperti telepon juga kan kita tidak melakukan awareness melalui telemarketing atau lewat SMS. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini kita keep. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan lebih lanjut, jika ada yang masih mengganjal, boleh follow account sosial media kami, boleh langsung bertanya di sana, DM, chat, apapun yang teman-teman nyaman untuk lakukan untuk bertanya di sana. Juga Pak Yopi sendiri juga punya akun sosial media, bisa follow Yopi Suryadi, saya juga bisa di follow atau bisa langsung di mention di pertanyaan tersebut. Kami akan coba untuk jawab. Dan satu lagi sebelum ditutup Digitalk yang seru banget malam hari ini, saya harus minta teman-teman untuk kalau boleh mengisi form survei kami. Jadi ini gunanya buat apa sih? Agar kita bisa memberikan materi-materi yang relevan buat teman-teman. Jadi please luangkan waktu teman-teman. Ini saya minta Mas Angga boleh share link untuk form surveinya ya. Jadi, nah ini dia. Jadi teman-teman bisa scan, gunakan handphone teman-teman untuk langsung scan QR code-nya atau ketik link-nya. Karena kalau nggak salah Zoom tidak memungkinkan untuk kita klik langsung di linknya ya, jadi boleh dicatat. Lalu teman-teman bantu kami, please banget, tolong bantu kami untuk mengisi survei tersebut, tidak makan waktu banyak teman-teman. Gunanya untuk apa sih? Agar kami bisa improve apa yang kurang, dan untuk next Digitalk tema apa sebenarnya yang relevan, yang cocok, yang dibutuhkan oleh teman-teman. Karena khususnya ya untuk tema volume ke-10 ini, itu banyak yang bertanya, Mas, ini kita udah lakukan sosial media, sudah lakukan advertising, sudah tidak sedikit tentunya rupiah yang dikeluarkan, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti saat ini kan kita mesti budget wise. Apalagi sih yang belum? Karena begini, beberapa brand yang lain sepertinya penjualannya baik-baik aja, justru malah ada yang meningkat. Tapi di sisi lain atau kita sendiri mungkin mengalami kok stagnan gitu loh. Apakah mereka
pelihara tuyul atau mereka pakai strategi seperti apa. Nah, banyak yang bertanya seperti itu, makanya volume 10 ini kita bahas mengenai channel ini. Channel yang old school mungkin nggak keren sepertinya, tapi kan memang seperti itu ya, sesuatu yang nggak keren itu ketika kita bentok biasanya selalu back to basic, betul ya. Ketika kita ingin sehat, kita sudah lakukan berbagai diet yang sophisticated, ujung-ujungnya ya balik lagi pada olahraga, cara kita istirahat, dan cara kita makan, konsumsi hal-hal. Jadi intinya adalah memang back to basic. Oke, sudah diisi, teman-teman boleh kasih reaction buat teman-teman yang sudah isi. Lalu thank you untuk media partner kita, media partner kami yang begitu setia membantu mempromosikan acara ini, sehingga acara ini bisa menolong, memberikan impact buat teman-teman semua. Itu saja dari kami, thank you semuanya. Mungkin setelah ini teman-teman akan mendapatkan email juga, feedback terhadap digital kami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, terima kasih teman-teman semua yang sudah join sampai akhir. Thank you banget untuk pertanyaan-pertanyaan seru dan kerennya. Terima kasih Pak Yopi juga untuk sharingnya. Tetap jaga kesehatan teman-teman, dan sampai ketemu di video talk selanjutnya. See you guys. Semuanya. Bye.